Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu resmi membubarkan Kabinet Perang pada Senin 17 Juni 2024. Keputusan ini diambil setelah Benny Gantz mundur dari kabinet tersebut awal bulan ini. Juru bicara kantor Perdana Menteri Israel David Mencher menyebutkan dua syarat mutlak dalam pembentukan Kabinet Perang. Pertama, ada mantan Panglima Angkatan Darat, dan kedua, Menteri Pertahanan. Jika salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, maka Kabinet Perang tidak dapat dilanjutkan. Adapun Benny Gantz sebelumnya menjabat sebagai mantan Panglima Angkatan Darat Israel. Ia mengundurkan diri dari Kabinet Perang karena kecewa dengan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Gantz menilai Netanyahu gagal membuat kesepakatan terkait pembebasan seluruh sandera dari Gaza. Meski Kabinet Perang bubar, Israel masih tetap melanjutkan operasi militernya melawan Hamas. Mencher menyebut tugas-tugas Kabinet Perang akan diambil alih oleh Kabinet Keamanan, sebuah badan yang sudah ada sebelumnya. Militan Houthi Yaman kembali meluncurkan rudal balistik dan drone pada Minggu 16 Juni 2024. Serangan kali ini menargetkan kapal perusak milik Amerika Serikat, serta dua kapal dagang di Laut Merah dan Laut Arab. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree menjelaskan, operasi terhadap kapal-kapal tersebut terbagi menjadi dua. Operasi pertama menargetkan kapal perusak Amerika dan kapal Kapten Paris di Laut Merah menggunakan rudal. Sementara operasi kedua menargetkan kapal Happy Condor di Laut Arab menggunakan drone. Tidak jelas apakah serangan tersebut benar-benar tepat sasaran. Pasalnya hingga saat ini belum ada tanggapan dari Amerika atau perusahaan pemilik kapal yang diserang. Namun sejak awal, Houthi telah bersumpah akan terus melanjutkan operasi di Laut Merah sebagai bentuk dukungan terhadap Gaza. Militan tersebut menargetkan kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel, termasuk milik Amerika dan Inggris. Israel masih akan terus melanjutkan operasi militer di Gaza meski Kabinet Perang telah dibubarkan. Nantinya tugas-tugas Kabinet Perang akan diambil alih oleh Kabinet Keamanan, sebuah badan yang sudah ada sebelumnya. Hal itu disampaikan juru bicara kantor Perdana Menteri Israel David Mencher pada Senin 17 Juni. Ia menjelaskan dua syarat mutlak terbentuknya Kabinet Perang, yakni ada mantan Panglima Angkatan Darat dan Menteri Pertahanan. Jika salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, maka Kabinet Perang juga tidak dapat dilanjutkan. Sebelumnya, mantan Panglima Angkatan Darat Israel Benny Gantz mundur dari pemerintahan pada awal Juni. Alasannya karena ia kecewa dengan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang dianggap gagal membuat kesepakatan terkait pembebasan sandera. Laporan dari The Guardian menyebutkan bubarnya Kabinet Perang tidak akan berdampak signifikan pada konflik. Pasalnya, pengambilan keputusan akan kembali ke Kabinet Keamanan. Namun, sejumlah pakar meyakini bubarnya Kabinet Perang lebih berdampak pada politik. Ribuan warga Israel melakukan aksi unjuk rasa di kota Yerusalem pada Senin 17 Juni malam. Mereka menuntut agar pemilu segera digelar guna memilih pemimpin Israel yang berkompeten. Selain itu, warga juga mendesak pemerintah segera membuat kesepakatan untuk menjamin pembebasan sandera dari Gaza. Aksi unjuk rasa ini berlangsung ricuh saat massa mulai berjalan menuju kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Sejumlah warga nekat menerobos pagar pengendali massa yang dipasang di sekeliling rumah. Menurut laporan The Times of Israel, 9 orang ditangkap polisi dan 3 lainnya dilarikan ke rumah sakit seusai terlibat bentrok.
Aksi demonstrasi di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 17 Juni malam berakhir ricuh. Sejumlah warga diseret hingga dibanting oleh polisi gara-gara ingin menerobos pagar pembatas rumah Netanyahu. Menurut laporan The Times of Israel, 9 orang ditangkap dan 3 lainnya dilarikan ke rumah sakit seusai terlibat bentrok. Dalam demonstrasi tersebut, massa menuntut digelar pemilu guna memilih pemimpin Israel yang baru. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah segera membuat kesepakatan untuk menjamin pembebasan sandera dari Gaza. Beberapa waktu lalu, Korea Selatan memasang pengeras suara atau speaker di dekat perbatasan Korea Utara. Speaker tersebut digunakan untuk memutar musik K-pop sebagai balasan atas kiriman balon sampah dari Pyongyang. Namun, speaker yang digunakan Korea Selatan justru menuai kritik karena dianggap terlalu pelan. Dikutip dari Reuters, speaker yang ada saat ini merupakan bagian dari 40 sistem yang dibeli pada tahun 2016. Militer Korea Selatan mengatakan bahwa sistem ini dirancang untuk menyiarkan musik K-pop dan pesan politik sejauh 10 km. Jarak ini cukup untuk menjangkau kota Kaesong yang dihuni oleh sekitar 200.000 penduduk. Namun setelah diaudit, speaker baru tersebut ternyata tidak memenuhi standar dan tidak sekuat yang diminta oleh militer. Masalah tersebut menyebabkan Kementerian Pertahanan Nasional menggugat produsen speaker. Namun, pengadilan menolak tuntutan itu karena mempertimbangkan terlalu banyak faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja speaker. Mantan perwira Angkatan Laut Kim Yong-soo menjelaskan, speaker tersebut lolos uji coba pada tes awal tahun 2016. Uji coba dilakukan pada pagi atau malam hari, atau ketika suara dari speaker mampu menjangkau jarak yang lebih jauh. Namun di sisi lain, Kim mengakui Korea Selatan jarang mengoperasikan speaker pada saat-saat seperti itu agar tidak mengganggu warganya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.